Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Haris, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nomor induk mahasiswa E1B 222041, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram. Terima kasih. Oke, kita mulai. Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan afiat. Kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan harapan semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan, kemudian kita senantiasa diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sampah-sampah. Tadi hujan, kalian habis istirahat, makan di dalam, diambil kemudian buang keluar ya kak ya. Coba Pak Guru cek. Sampah. Mana ada sampah di bawah? Iya. Ada Pak. Harapan kita bersama semoga lingkungan kita tetap bersih supaya kita menjadi sehat. Berikutnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran. Sini ada beberapa orang yang alpa tanpa keterangan. Andra Hendri Saputra alpa, kemudian Dinda Aulia Sapitri Jin, Fahri Zidan sakit, Imade Sastrawardana sakit, Irwan Rozaki alpa, Muhammad Aymar sakit. Oh, Muhammad Aymar kemarin kirim pesan ke Pak Guru untuk izin tidak masuk karena kurang sehat katanya. Ya baik, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh supaya kedepannya bisa bersama kita untuk belajar. Dan yang alpa, entah apa alasannya, mungkin kesempatan tidak ada. Mudah-mudahan kedepannya juga diberikan keluangan waktu untuk bisa belajar lagi bersama kita. Baik, kita lanjutkan dengan nyanyi bersama-sama, oke? Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bertemakan lagu kebangsaan. Ini untuk menyemangatkan kita, untuk memotivasi kita bersama. Sebuah lagu dengan judul Bangun Pemudi dan Pemuda. Kalian pasti sudah hafal lirik lagu ini. Kita nyanyi sama-sama, oke? Siap? Pemudi pemuda Indonesia, dengan baju singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mulia menjadi tanggunganmu terhadap bangsa. Kalau disimak baik-baik, lirik syair itu mengandung makna yang sangat dalam ya, sangat menggugah semangat kita, khususnya para pemuda sebagai generasi bangsa yang kelak akan menjadi pewaris kemerdekaan Indonesia dan akan menjalankan keberlangsungan daripada bangsa Indonesia kita ini. Baik, mudah-mudahan kita bisa
menjadi harapan pemuda-pemudi harapan bangsa Indonesia ini. Oke. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya. Pada bab 1, bab 2 sudah kita lewati dan kita akan lanjutkan membahas materi bab ketiga. Pada bab 1 dulu kita telah membahas tentang bagaimana memahami kedudukan ideologi Pancasila sebagai sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian pada bab yang kedua kita telah sama-sama belajar tentang bagaimana memahami kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bab yang kedua ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Pada bab yang kedua kemarin sempat disinggung sedikit bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia. Masih ingat ada 7 peraturan perundang-undangan di negara kita. Apa yang pertama? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu yang keempat itu adalah peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, sekarang kita akan khusus membahas tentang peraturan-peraturan yang tadi disebutkan itu. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas apa sih makna daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menelaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan benar. Tadi Pak Guru sudah jelaskan, sudah sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan nanti kita akan menelaah lebih dalam. Yang kedua, menyusun laporan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil laporan tersebut, yaitu hasil laporan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan percaya diri dan tanggung jawab. Nanti Pak Guru akan minta kalian untuk maju ke depan dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab menyajikan atau melaporkan hasil kerja diskusi. Lakukan pada hari ini. Baik. Pak Guru akan berikan sebuah ilustrasi gambar. Diperhatikan baik-baik. Ini ada sebuah gambar. Kalian buka buku catatan kalian, siapkan pulpen kalian, dan coba kira-kira buat catatan. Buat catatan terkait gambar yang Pak Guru tampilkan. Artinya, apa kegiatan yang terjadi di gambar tersebut? Siapa pelakunya dan mengapa begitu. Siapa, apa, dan mengapa, kan? Kira-kira begitulah pertanyaan kita. Pak Guru minta kalian untuk menggali kejadian yang terjadi di dalam gambar tersebut supaya lebih kritis lagi kita di dalam berpikir. Berikutnya, gambar kedua. Sama juga. Pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi pada gambar di depan? Kemudian siapa pelakunya, lalu mengapa itu terjadi? Oke, dicatat aja dulu, nanti Pak Guru tanyakan. Lanjut. Tolong disimak baik-baik video yang
kita kembali ke masalah yang tadi. Ada 2 buah gambar, ditambah lagi 1 buah video, yang mana ini menceritakan sebuah kasus yang sama tentang bagaimana perilaku kita sebagai masyarakat di dalam berlalu lintas, ya. Nah, sekarang kita coba analisis satu persatu. Gambar pertama, kira-kira apa yang terjadi pada gambar yang pertama? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Dira? Oke, perilaku masyarakat yang taat terhadap tata tertib lalu lintas. Oke. Lalu ada gambar yang kedua, itu menceritakan tentang apa? Siapa yang tahu tadi? Gambar yang kedua menceritakan tentang apa? Jasmine? Perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap tata tertib lalu lintas. Apa yang dilakukan pada saat itu? Tidak menggunakan helm. Bagus. Apa lagi? Berboncengan lebih dari 2 orang, ya. Berboncengan lebih dari 2 orang atau 3 orang. Itu juga termasuk pelanggaran. Dari dua kasus tadi, adanya perilaku masyarakat yang melanggar dan adanya perilaku masyarakat yang mentaati peraturan. Apa kira-kira yang menyebabkan itu terjadi? Dari yang melanggar dulu, Tira. Bisa jadi begitu, ya. Adanya orang yang melanggar peraturan dan tata tertib itu bisa jadi karena yang pertama, mungkin dia tidak takut kena sanksi. Biasanya kan begitu, kalau kita berkendara di kampung-kampung tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari 2 orang, wah, tidak mungkin kita ditilang nanti dalam kampung. Itu salah. Dimanapun kita berada harus mentaati peraturan. Yang kedua, mungkin tidak takut kecelakaan, alasan keamanan keselamatan, karena berada di dalam kampung jadi tidak menggunakan helm. Dan yang terakhir, alasannya tadi mungkin karena dia tidak tahu hukum. Nah, lalu pada kasus yang kedua, adanya ketaatan masyarakat di dalam berlalu lintas. Kira-kira apa alasannya sehingga orang mau taat kepada peraturan tata tertib lalu lintas? Ella? Karena takut kena tilang dan takut kecelakaan dan sedang hukum. Nah, itu yang terpenting. Kebalikan daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, dia tidak takut kena tilang, dia tidak takut kecelakaan, dan dia tidak sadar hukum. Maka ketika ada orang yang mau mentaati peraturan perundang-undangan, kebalikan daripada itu. Mungkin dia sudah tahu hukumnya. Inilah tingkat kesadaran yang tertinggi dari seseorang. Ketika kita tahu hukum, maka kita laksanakan. Sama halnya juga dengan siswa. Ketika siswa sudah tahu peraturan, bagaimana jam belajar, jam masuk, jam sekolah, bagaimana berpakaian dan lain sebagainya, kemudian ditaati, itu artinya bahwa kalian sudah memiliki tingkat kesadaran terhadap peraturan tata tertib di sekolah sudah tinggi, gitu ya. Sebaliknya jika melanggar, maka mungkin kesadarannya masih kurang. Nah, harapan kita memiliki kesadaran yang sama. Oke, Pak Guru tanya, di antara kalian kira-kira siapa yang pernah melanggar? Elda, melanggar apa? Peraturan lalu lintas. Apa bentuk pelanggarannya? Oh, kelompok lampu merah. Jangan, itu ya, bahaya. Jasmine, pernah? Apa pelanggarannya? Tidak memakai helm. Apa? Bonceng 3. Ini jujur, ini luar biasa. Siapa lagi? Kamu? Apa pelanggarannya? Ya? Jatuh dari motor. Kenapa jatuh? Ya, dia standing. Artinya mengendarai kendaraan tidak sesuai dengan penggunaan, gitu ya. Jadi artinya kamu harus meningkatkan skill supaya tidak jatuh dari kendaraan tersebut. Yang terpenting adalah ketika kita mengendarai motor,
kita tahu aturan apa yang harus kita lakukan, memakai helm untuk keselamatan, dan yang terpenting memiliki SIM. Ya. Memiliki SIM itu wajib sebagai syarat untuk bisa mengendarai sepeda motor. Lalu tidak boleh berboncengan tiga, tidak boleh juga menerobos perempatan, resikonya besar. Banyak kasus, banyak kejadian kecelakaan itu akibat kelalaian dari pengendara. Gambar dan video tadi sebagai sebuah ilustrasi, ya Mama, Putu, yang mana perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tadi adalah perilaku yang mencerminkan salah satu ketaatan kita di dalam melaksanakan peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam negara kita ini. Indonesia ini sebagai negara hukum punya peraturan yang sangat banyak, punya peraturan yang cukup luas cakupannya, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, sosial, budaya, semuanya sudah ada aturannya. Dan oleh sebab itu, semua hukum-hukum tadi, peraturan-peraturan tadi sudah diklasifikasikan, sudah diurutkan. Setelah kalian mengamati video tadi dan gambar tadi, sekarang Pak Guru akan berikan kalian tugas. Tolong dicatat tugas ini. Ada 3 buah pertanyaan semuanya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan peraturan? Yang kedua, bagaimanakah urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Silakan dicatat. Kemudian nanti Pak Guru akan berikan kalian tugas ini untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Asas, dasar, prinsip. Ya. Prinsip dasar. Silakan bentuk kelompok, maksimal anggotanya 4 orang ya. Kalau mau cepat bisa tinggal balik badan saja untuk membentuk kelompok itu. Oke. Untuk jawaban silakan dicari baca di buku paket halaman 51 bab 3. Nah sekarang kita akan coba tayangkan apa hasil diskusi kalian tadi. Pak Guru minta salah seorang perwakilan maju ke depan, bacakan, kemudian nanti
tulis di papan tulis hasil jawabannya itu. Untuk pertanyaan nomor 1, kelompok berapa yang mau maju? Nanti Pak Guru minta kelompoknya Tira jawab nomor 2 ya. Untuk jawaban nomor 1, Pak Guru tunjuk aja ya. Kelompok 1 aja. Ayo enggak? Dibaca dulu ya, terus ditulis di papan tulis. Silakan. Mohon diperhatikan, kita simak jawaban dari kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Saya akan bacakan hasil diskusi kelompok kita. Hah? Kelompok kita budak ganteng. Ganteng. Nama kelompok Yogi Andika Putra, Ahmad Hamru, Abijah Kampi, Dayana Aditya, Budi. Nomor 1, apakah yang direncanakan peraturan perundang-undangan? Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Itu saja. Oke. Bisa dituliskan di papan supaya yang lain juga bisa melihat hasil jawaban dari kelompok 1. Nanti kita koreksi sama-sama benar apa salah. Silakan ditulis ya. Oke, semua yang nanti akan kebagian yang menjawab ketika jawabannya salah, nanti akan dikoreksi oleh kelompok yang lain. Nanti kita lihat kira-kira apakah jawaban ini benar atau tidak benar. Sudah? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu sama kelompok 1. Mari kita simak sama-sama. Pak Guru bacakan ulang ya. Pengertian peraturan perundang-undangan untuk kelompok 1. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah hukum, mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ada yang memiliki jawaban berbeda? Saya. Oke, tunggu sebentar. Coba kita lihat dulu ya. Apakah benar atau tidak jawaban yang berbeda itu? Silakan kelompoknya Jasmine. Kelompoknya Jasmine dulu ya, yang tadi angkat tangan duluan. Bisa maju ke depan? Dibacakan, kemudian ditulis nanti di papan, supaya yang lain juga bisa mengetahui jawaban yang benar. Selamat siang semua. Saya akan menyampaikan tulisan saya sama Kak. Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundangan? Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum menjadikan keadilan segala sesuatu harus atas dasar hukum, maka karena itu disebut peraturan perundangan. Oke, cukup. Bentar dulu. Selain jawabannya di Jasmine, ada lagi yang berbeda. Coba Tira. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jasmine dan Tira. Silakan duduk dulu Jasmine. Pak Guru minta Tira maju ke depan, tuliskan apa yang tadi sudah dibacakan.
Ya. Sudah, baik, terima kasih. Lagi sekali beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi Pak Guru apresiasi ya jawaban kalian semua. Semuanya sudah bagus, tapi sayangnya masih belum sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru ajukan. Gitu. Jawabannya sudah bagus, sudah mantap, cuman itu tadi belum sesuai dengan isi pertanyaan yang Pak Guru sampaikan. Yang sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru ajukan adalah jawaban dari kelompoknya Tira tadi. Jadi makna peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian. Coba kita lihat. Ada beberapa unsur di dalam pengertian ini. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis. Jadi saya rasa susah kita akan menemukan kalau ada aturan yang tidak tertulis. Lalu yang kedua, di dalam peraturan tersebut memuat norma hukum, bukan surat cinta ya. Isinya pasti norma hukum, aturan-aturan yang dapat mengikat secara umum. Mengikat secara umum artinya seluruh masyarakat atau masyarakat Indonesia. Kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuat peraturan perundang-undangan. Sudah ada ketentuannya. Dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kita sekarang sudah mengakhiri atau menyelesaikan rangkaian kegiatan kita pada proses pembelajaran ini. Kemudian Pak Guru minta sekarang hasil diskusi tadi akan Pak Guru ambil. Boleh? Saja. Diserahkan kembali Pak Guru. Kelompok 2. Baik anak-anak, kita telah belajar tentang bagaimana memahami peraturan perundang-undangan di hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan simpulkan apa yang tadi telah kita pelajari bersama ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan atau menjelaskan kembali apa arti peraturan perundang-undangan? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu arti peraturan perundang-undangan? Oke, Tira, coba. Bisa dibaca. Ya. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Yang keenam, yang terakhir. Ya, itulah tata urutan peraturan perundang-undangan yang kita miliki secara berjenjang dari yang paling kecil sampai yang paling atas. Dan yang terakhir, asas-asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat 7 macam. Ada kejelasan, kelembagaan organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Oke, jadi inilah sedikit materi yang kita bahas pada hari ini dan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan tentunya bisa kita laksanakan ya. Itu yang terpenting. Dan kalian tadi juga sudah menyelesaikan tugas dengan benar, dengan bagus, walaupun ada beberapa kelompok yang
jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan, tapi tetap Pak Guru apresiasi. Itulah pentingnya kita berdiskusi. Dalam berdiskusi tentu ada jawaban-jawaban yang mungkin siswa tidak sama pemahamannya. Setiap siswa mungkin tidak sama pemahamannya, sehingga pentingnya kita berkelompok supaya kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pendapat untuk bisa menemukan jawaban yang benar. Oke. Kedepannya atau pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan membahas tentang bagaimana proses di dalam membentuk suatu peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh para lembaga negara. Oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita berdoa sama-sama dalam hati menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Duduk siap? Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru, ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.